Assalamualaikum. Teman-teman, videonya diaktifkan video semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian kegiatan akreditasi ini kita sudah berada di tahapan visitasi. Yang sebelumnya itu pihak sekolah sudah melakukan pengisian data lewat Sispena, baik untuk data IPN-nya, IPR-nya, data unggahan, dan data isian akreditasinya sendiri. Baik, mengawali pertemuan kita ini di temu awal, tentu alangkah bagusnya kalau kita saling kenal, dan alhamdulillah malah pada kesempatan ini kita sudah bisa tatap muka meskipun lewat secara daring, saling berkenalan. Kehadiran kami di dalam pelaksanaan visitasi ini sesuai dengan surat tugas dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ada 2 orang dari tim visitasi untuk 3 sekolah di Nrekan, yaitu MTS Muhammadiyah Alosi, MTS Rahmatul Asri, dan MTS Darul Falah. Untuk visitasi kedua ini kami berada di MTS Rahmatul Asri. Alhamdulillah. Baik, nama saya sudah jelas, Haji Abdul Muin. Tugas keseharian saya sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar. Kemudian yang kedua, teman kami yaitu Pak Muhammad Ardani, SPD MPD. Tugas keseharian beliau adalah dosen ilmu Institut Ilmu Kesehatan Lamonnya, Kasat. Itu tingkat. Cuma untuk Pak Muhammad Ardani ini sementara kadang bergabung, kadang bergabung dengan kita, tapi ada sesuatu hal di kampusnya untuk dia juga selesaikan, dan nanti sebentar bergabung secara total untuk kita melakukan visitasi. Baik, selanjutnya, adapun rangkaian kegiatan visitasi kita ini, tadi sudah saya sampaikan dari awal, yaitu ada temu awal, seperti inilah yang kita lakukan. Setelah ada temu awal, kita lanjut dengan penggalian data dan informasi lewat wawancara. Wawancaranya ini ya ke sejumlah responden, untuk kepala sekolah, Pak Camat, kemudian Wakamat, kemudian teman-teman yang diserahi tugas sebagai penanggung jawab dari setiap kegiatan, teman-teman guru, pihak komite, perwakilan orang tua siswa, dan santri dan santriwati. Untuk kami melakukan penggalian data dan informasi itu secara bergiliran untuk kami lakukan. Kemudian di dalam pelaksanaan visitasi kami, mungkin pihak sekolah juga sudah memahami bahwa visitasi kita ini melakukan penilaian terhadap 4 komponen, mulai dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan proses manajemen sekolah, yang tentunya dibagi ke dalam sejumlah butir-butir penilaian. Dan dari data di Sispena kami membaca bahwa sungguh sangat luar biasa hasil penilaian dari pihak MTS Ramah di dalam data isian akreditasinya. Kalau saya tidak salah membaca dokumen, dari 35 butir itu nyaris hanya 1 yang bernilai 3. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah, itu adalah penilaian kita. Dan itulah tugas kami melakukan visitasi untuk mencocokkan antara hasil penilaian itu dengan kondisi-kondisi di sekolah. Itulah tugas kami. Jadi tugas kami hanya sekadar turun mencocokkan sebenarnya, ya berdasarkan hasil penilaian kita. Jadi itu. Kemudian selanjutnya di hari kedua nanti itu kita melakukan observasi pembelajaran. Jadi ceritanya nanti ada 2 teman kita yang dipantau mengajar di kelas yang berbeda secara langsung. Jadi itu observasinya di kelas. Kemudian selanjutnya ada isi yang angket.
isian angket. Jadi nanti kami akan mengirimkan link untuk nanti diisi oleh santri dan santriwati kita. Ya paling tidak ya sekitar 20 sampai 25 santri dan santriwati lah untuk mengisi menyangkut tentang butir 4, yaitu tentang perundungan atau bullying, ya, perundungan atau bullying. Kemudian selanjutnya setelah selesai semua proses di hari kedua itu, lanjut lagi dengan wawancara, kemudian kembali lagi dengan kita ketemu dalam room seperti ini di temu akhir. Itu kami menyampaikan hasil-hasil evaluasi dari pelaksanaan visitasi yang kami lakukan. Dari itu. Kemudian selanjutnya kami punya harapan di pihak sekolah juga dari setiap sesi-sesi ini mungkin bisa membantu kami di dalam mendokumentasikan, ya sama seperti ini, bisa mendokumentasikan tahapan temu awal. Demikian juga tahapan-tahapan selanjutnya dari setiap sesi, misalnya wawancara dengan kepala sekolah, ada dokumentasinya, dengan wakamat misalnya, dengan guru, santri, pihak komite, ya orang tua, dan santri-santriwati. Itu. Jadi itu harapan kita. Kemudian selanjutnya, kalau berdasarkan data dianya, pastilah penilaiannya adalah nilai A berdasarkan data isian akreditasinya itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari 35 butir itu nyaris hanya 1 yang bernilai 3. Itu kami akan gali. Saya rasa untuk itu tidak ada persoalan karena itulah hasil penilaian kita dan nanti kita akan mencocokkan. Kemudian berdasarkan data akreditasi tahun 2016 itu kan nilai akreditasinya juga. Jadi mudah-mudahan itu bisa bertahan sesuai dengan hasil visitasi yang kami lakukan. Dengan satu catatan bahwa nilai akhir daripada visitasi ini, nilai akhir untuk akreditasi ini bukanlah kami sebagai tim asesor, sebagai penentu akhir. Tetapi itu nanti akan difinalkan oleh hasil musyawarah daripada Badan Akreditasi Nasional. Yang tentunya berdasar hasil penilaian kami, termasuk juga hasil penilaian dari sekolah itu sendiri. Ya, sekolah itu sendiri. Kemudian, dari komunikasi awal kami juga menyampaikan bahwa di dalam kami mengambil kesimpulan penilaian, kami memang hati-hati betul. Kenapa? Karena bedalah melakukan penilaian secara daring dengan secara luring. Artinya memang langsung di lapangan kami melakukan. Ya, jadi itu. Kemudian di dalam kami melakukan penggalian data dan informasi ini, tentu ada metodenya tadi yang saya sebutkan, mulai dari observasinya yang atas bisa kami lakukan. Kemudian dokumen, dokumen ini itulah kami lihat di Sispena kami lihat. Kemudian yang ketiga ya wawancaranya, dan terakhir adalah angket. Dari hasil itulah yang menjadi akumulasi kami triangulasi untuk mengambil suatu kesimpulan dari setiap penilaian, dari setiap butir-butir penilaian itu. Oke. Jadi itulah sedikit gambaran bagaimana mekanisme visitasi dan teknis-teknis pelaksanaan yang kami lakukan supaya ada kesamaan pemahaman bahwa apalagi sesudahnya sudah ada sedikit gambaran. Oke. Jadi saya rasa itu cukup sebagai arahan di dalam temu awal ini. Untuk nanti selanjutnya kita wawancara ke sejumlah responden yang sudah siap untuk pada pertemuan di hari pertama ini. Adapun responden itu ya tergantung pihak sekolah, mana-mana siapa saja yang mau duluan. Kalaupun misalnya pihak komite bisa, pihak guru dan sebagainya, tergantung kita yang siapa. Jadi itu untuk kegiatan selanjutnya di wawancara. Oke. Saya rasa cukup itu karena mungkin dari Pak Muhammad Ardani belum bisa bergabung secara full di sini. Mungkin nanti di menit-menit selanjutnya atau di jam-jam selanjutnya dia bergabung secara full di dalam room ini. Oke, saya rasa cukup dan kita lanjut dengan
penggalian data informasi lewat wawancara.